Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan ketaatan yang disampaikan, yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pasal 4, kita belajar pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bacaan yang kedua Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Firman itu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan lewat firman ini, kami sebagai umat kepunyaan-Mu boleh dituntun terus sampai dengan hari ini. Kami boleh ada dalam persekutuan ibadah seperti ini karena firman. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kami boleh datang dalam persekutuan ibadah di saat ini. Bahkan dalam persekutuan ibadah di saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih terus memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman sebagai umat kepunyaan-Mu, umat tebusan. Kami sadar bahwa ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami tidak mampu untuk mengerti dan memahami maksud-Mu yang sesungguhnya bagi kami. Oleh sebab itu kami mohon ya Yesus Kristus, bukalah hati dan pikiran kami, buatlah kami tersadar dan mengerti maksud-Mu lewat firman, supaya kehidupan kami bukan hanya hidup, bernafas dan melakukan aktivitas, tetapi kami hidup dan percaya kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tolak dan kami usir segala pengaruh kuasa dunia yang datang dari roh jahat, iblis dan setan yang hendak mengganggu jalannya konsentrasi firman ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mohon otoritas dan kuasa-Mu sajalah yang ada di dalam ruangan ini, dalam hati kami. Maka Engkau berdiri di mimbar ini dan bicaralah kepada kami, karena kami telah bersedia untuk membaca dan merenungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pasal 4, kita belajar pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bacaan yang kedua Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Firman itu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan lewat firman ini, kami sebagai umat kepunyaan-Mu boleh dituntun terus sampai dengan hari ini. Kami boleh ada dalam persekutuan ibadah seperti ini karena firman. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kami boleh datang dalam persekutuan ibadah di saat ini. Bahkan dalam persekutuan ibadah di saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih terus memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman sebagai umat kepunyaan-Mu, umat tebusan. Kami sadar bahwa ketika kami membaca dan merenungkan firman, kami tidak mampu untuk mengerti dan memahami maksud-Mu yang sesungguhnya bagi kami. Oleh sebab itu kami mohon ya Yesus Kristus, bukalah hati dan pikiran kami, buatlah kami tersadar dan mengerti maksud-Mu lewat firman,
supaya kehidupan kami bukan hanya hidup, bernafas dan melakukan aktivitas, tetapi kami hidup dan percaya kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak dan terima kasih. Kami tolak dan kami usir segala pengaruh kuasa dunia yang datang dari roh jahat, iblis dan setan yang hendak mengganggu jalannya konsentrasi firman ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mohon otoritas dan kuasa-Mu sajalah yang ada di dalam ruangan ini, dalam hati kami. Maka Engkau berdiri di mimbar ini dan bicaralah kepada kami, karena kami telah bersedia untuk membaca dan merenungkan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dan saya akan membacakan bagian pembacaan yang kedua, yaitu Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya membaca perikopnya dan Bapak Ibu membaca. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Perempuan Samaria ayatnya yang ke-21. 3. Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kami menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Baik roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kekuatannya di dalam Engkau dan berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan derajat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikian jauh kepada firman Tuhan bagi kita. Katakan berbahagia Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang membaca dan merenungkan firman ini dan melakukannya dalam hari-hari ini. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama dengan kemudian Bapak Ibu lewat tamu dan aktiviti yang ada, dan pengucapan syukur dari panitia Natal PW Tingkat Klasis, pengucapan syukur tentang bagaimana kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya pekerjaan dan peranan Roh Kudus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan kita sampai dengan hari ini. Seperti yang diungkapkan pelayan firman dalam ibadah Pentakosta kedua, bahwa ada 3 kali Allah mengunjungi dunia ini, yaitu peristiwa di Taman Eden, yang kedua lewat kehadiran Yesus Kristus, dan yang ketiga lewat kehadiran Roh Kudus. Artinya bahwa betapa pentingnya kita manusia, betapa berharganya kita manusia, betapa pentingnya kita manusia di mata Tuhan, sehingga Allah tidak membiarkan kita harus binasa lewat dosa nenek moyang kita yang terjadi di Taman Eden. Tetapi kasih setia Allah yang tak terkira boleh datang menyapa kita lewat kehadiran Yesus Kristus. Dan setelah Yesus naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-murid
seperti yang ada di dalam Yohanes pasal 14. Dia berbicara tentang seorang penghibur. Ternyata itu Yesus berbicara tentang pribadinya sendiri. Jadi Allah Bapa, Elohim, Yahweh Israel, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, ini tiga pribadi yang di dalamnya jadi satu. Jadi Yesus tidak meninggalkan murid-murid begitu saja, tapi dia menjadikan seorang penghibur yang adalah dia sendiri. Kalau dia datang sebagai Yesus Kristus dalam bentuk fisik manusia, kita lihat, kita dapat raba dan kita pegang dia. Tapi yang ketiga dia datang mengunjungi dunia di dalam bentuk roh, sehingga tidak kita lihat, kita tidak dengar, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Ternyata itu Yesus sendiri dalam bentuk roh yang datang kepada murid-murid, tetapi juga untuk kepada semua orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Pelajaran kita saat ini merupakan percakapan tentang Yesus dan perempuan Samaria. Jadi ketika Yesus sampai di situ, dia suruh murid-murid pergi cari makan untuk mereka makan. Dan dia berjumpa dengan perempuan Samaria yang hendak pergi tiba air di sumur. Keberadaan perempuan ini latar belakangnya jelas sekali, sehingga dia tidak pergi pada waktu pagi. Biasa pagi ramai, mama, anak-anak pergi untuk tiba air di sumur itu. Dia pergi agak siang, orang sudah sepi kalau dia pergi, karena latar belakang kehidupannya yang tidak jelas. Tapi Yesus tahu ketika dia datang. Dalam tradisi adat Yahudi, orang Samaria tidak bisa bercakap-cakap dengan orang Yahudi, yang adalah Yesus sendiri. Jadi dia rasa aneh, perempuan Samaria ini rasa aneh ketika Yesus datang menyapa dia untuk meminta air. Dalam pembacaan selanjutnya sampai pada ayatnya yang ke-21 sampai 24, di situ berbicara tentang penyembahan. Jadi perempuan ini menyampaikan kepada Yesus tentang penyembahan mereka, mulai dari Yakub sampai kepada keturunannya itu perempuan itu sendiri. Bahkan kami datang menyembah Allah di gunung ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Yesus tampil dan memberi dia pencerahan, artinya membuka pikirannya, membuka hatinya dan membuka matanya tentang penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan bukan hanya kepada gunung ini, kepada sumur ini, tapi penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Allah dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, pada kesempatan yang baik ini kita hendak dipilih tahu lewat firman ini bagaimana kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin hari ini bagian dari penyembahan yang kita lakukan. Dalam ibadah PKB, ibadah unsur itu bagian dari penyembahan. Anak-anak sekolah minggu memuji Tuhan itu bagian dari penyembahan. Ibu-ibu ibadah PW itu bagian dari penyembahan. Bahkan bapak dan mama berdoa di rumah pagi, siang ataupun malam itu bagian dari penyembahan. Penyembahan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Atau hanya ungkapan kata saja, ucapan mulut bibir saja, tapi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Nafas yang kita miliki sampai saat ini yang kita sedang bernafas itu roh yang Allah kasih. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau penyembahan biasa saja. Banyak penyembahan di dunia ini. Bisa dibilang menyembah kepada guru, menyembah kepada batu, menyembah kepada kali, menyembah kepada benda-benda berhala yang kita datang ke rumah. Datang ke kuburan menyembah di kuburan, datang ke pantai pergi menyembah di pantai, dan lain penyembahan lain di luar penyembahan kepada Allah banyak. Mungkin dalam jemaatnya, bahkan penyembahan kepada umat, penyembahan kepada pemerintahan, penyembahan kepada adat dan padahal. Artinya, kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita mulai mengalihkan perhatian keluar dari Tuhan, kita mulai melakukan penyembahan di tempat lain di luar. Artinya, waktu kita, pikiran kita, hati kita, semua habis di situ. Tapi untuk Tuhan sedikit saja. Bahkan hari ini yang datang sedikit saja kan. Banyak ada di rumah. Di rumah ini menyembah kepada siapa? Terima kasih Bapak Ibu, warga jemaat, mama, pemuda dan anak-anak yang boleh datang hari ini.
Ini bentuk konsekuensi kita, artinya bentuk tanggung jawab kita yang kita nyatakan lewat kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, lewat anugerah yang Tuhan beri kepada kita, lewat kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Kita datang dan kita menyembah Dia. Ayat 21 sampai 22 kata Yesus, percayalah kepadaku. Perempuan Samaria diminta untuk percaya kepada Yesus, mendengar setiap perkataan yang diucapkan. Yesus menyatakan siapa dirinya dan perbuatannya. Dia bukanlah orang yang suka berbicara bohong, menyesatkan orang yang mengikuti dia. Yesus meminta perhatian dari perempuan Samaria itu, sebab ada hal penting yang akan disampaikannya, yaitu penyembahan yang biasa dilakukan. Mengalami pengertian baru melalui kata Yesus, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya bahwa kamu akan menyembah Saya. Hal ini terjadi atas ucapan-ucapan Yesus. Lihatlah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi. Ratusan bahkan ribuan orang datang untuk minta dibaptis untuk dan penyembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Bacaan yang dalam ayat yang ke-23 sampai 24 situ dikatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya dalam kesadaran diri dan pengenalan kepada Allah dengan segenap hati. Menyembah dalam kebenaran artinya dengan jujur dan merendahkan diri dalam menyembah secara seremonial dan juga dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan kita. Jadi kalau perbuatan kita itu seperti yang dikatakan firman, maka itu bagian dari menyembah dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Kenapa Allah harus memberikan rohnya sesuai janjinya kepada murid-murid? Harus turun menerangi murid-murid. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahkan ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid kehilangan. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kehilangan lagi Tuhan. Dan Tuhan janji Dia akan memberikan. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa Dia harus memberikan rohnya kepada dunia ini, kepada setiap orang yang percaya? Karena di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah. Adalah perasingan yang mengatakan dunia ini lembah air mata. Ada banyak persoalan dalam dunia ini. Bapak Ibu kira saya yang penting tidak punya masalah. Bapak Ibu kira penegak Luis tidak punya masalah. Pak Cordeles, Ketua BPG, Ibu Padahal tidak punya masalah. Ada banyak masalah. Dan mungkin orang yang tinggal di rumah juga ada masalah-masalah yang membuat mereka tinggal di rumah sampai tidak datang hari ke rumah. Karena di dalam dunia ini penuh dengan persoalan dan masalah. Tuhan Yesus hadir di dunia saja sudah ada masalah. Lihat pembunuhan anak-anak sulung dan lain-lain sebagainya. Sudah waktu dia lahir dengan masalah sampai dia mati dengan masalah. Ada di dunia ini penuh dengan persoalan dan masalah. Mazmur 84 seperti yang tadi saya telah bacakan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus. Roh itu ada. Tuhan memberikan roh itu supaya menuntun kita untuk sampai berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa aku pergi menyediakan tempat bagi setiap orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Hidup ini suatu perjalanan ya. Hidup ini suatu perjalanan. Ya, kalau kita jalankan pasti kita akan berhenti, istirahat, terus lanjut lagi. Dengan segala aktivitas kita. Dengan segala tujuan-tujuan yang hendak kita capai. Dengan segala rencana-rencana yang hendak kita kerjakan. Dengan target-target yang hendak kita capai. Ini hidup. Tidak ada orang yang hidup hanya duduk paku tangan terus makanan jatuh dari langit. Kau tinggal makan. Pagi kau buka mata begini, kopi susu sudah di meja dan roti di meja. Tinggal kau jalan-jalan begini, siang begini sudah ada di sana. Semua telah tersedia. Aman. Apa? Suatu perjalanan yang menuntut kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menuntut kita untuk harus hidup
seperti yang dia kenal. Bapak Ibu, secara khusus dalam Mazmur 80 ya, Mazmur 80 dalam bacaan kita ini, itu terlihat dengan jelas seperti yang kayaknya tulis dalam nyanyian rohani nomor 80. Mari Bapak Ibu kita coba menyanyi nyanyian rohani nomor 80. Kalau yang hafal, yang tahu, saya sebut nomor langsung tahu itu apa. Yesus pimpinlah, Yesus pimpinlah, ke negeri Makkah, dan berjalan bagi muka, kami ikut dengan suka, di perjalanan Tuhan iman. Kenapa disebut negeri Makkah? Negeri Makkah ini, itu orang kadang-kadang berpikir bahwa tempat di mana ada penderitaan, ada kesusahan, ada masalah, tempat di mana ada pulang-pulang dan orang mati di sana, negeri Makkah. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa negeri Makkah itu sebenarnya itu dalam bahasa Ibrani dibilang Makkah, bahasa Ibrani. Baha ini menunjuk pada satu tanaman yang disebut balsam, tanaman balsam. Tanaman ini kalau angin tiup dia akan mengeluarkan suara, daunnya berduri, dia akan mengeluarkan suara. Suaranya itu seperti tangisan, seperti orang menjerit, seperti orang ada dalam satu tempat yang penuh dengan penderitaan, sehingga dikatakan Baha. Makanya di bawah yang tadi yang bacaan yang tadi kita baca ini tidak memberitahu kepada kita bahwa Yesus memberikan roh itu. Kalau salah kita gunakan, kita bukan menyembah kepada roh yang Tuhan beri, kita menyembah kepada gunung, kepada batu, kepada nenek arwah dan roh-roh lain yang ada di sana sini. Maka tamatlah riwayat kita, sebab ujung-ujungnya adalah maut. Tapi kalau kita menyembah kepada roh dan kebenaran, maka ujung-ujungnya adalah kita akan berjumpa. Karena Tuhan yang berjalan dalam dunia yang penuh dengan persoalan dan masalah, penuh dengan penderitaan. Kalau kita jalan tanpa Tuhan, maka kita akan tersesat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, secara khusus dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 di situ dikatakan tentang siaran. Ayat yang ke-6 ya. Di dalam itu ada dikatakan siaran. Berbagailah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Siara itu namanya itu orang melakukan satu perjalanan dengan melihat napak tilas perjalanan. Napak tilas itu melihat perjalanan yang dilalui oleh orang lain dan kita mengikuti, itu namanya siara. Kita mengikuti jalan yang sudah dilalui. Sebagai orang percaya kita harus mengikuti jalan yang sudah Tuhan lalui. Kita harus ikuti jalan itu. Sebab kalau jalan di luar itu, kita akan tersesat. Kadang-kadang orang bilang siaran itu orang begitu juni tempat-tempat bersejarah, pergi ke kuburan, pergi ke makam ini, pergi lihat ini. Sebenarnya siaran itu bagian dari napak tilas untuk melihat kembali perjalanan yang baik, perjalanan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan kita. Saya percaya dalam tempat ini ada orang-orang tua yang sudah pergi dan meninggalkan cerita-cerita yang baik untuk kita tentang jalan-jalan yang harus kita tempuh. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Tempat itu ada di sana. Kadang-kadang mereka bilang ingat rumah gereja, model 1, model 2 ingat. Jangan lupa rumah itu. Dia kasih tahu karena di sini ada jalan selamat, jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita ada di sini. Tapi jalan lain yang orang lebih banyak memilih. Ya toh, jalan di rumah, di parkir sana, di rumah kampina, di satu ke sana, di rumah sama-sama. Cerita-cerita apa di sini? Cerita tentang selamat ada di sini. Cerita tentang jalan keselamatan ada di sini. Bukan ada di sana. Di sana kalian bicara yang sebentar habis. Keinginan dunia ada di sana. Orang tinggal di rumah karena keinginan dunia. Karena makan minum, karena irian, benci, tidak suka satu dengan yang lain. Itu semua hal dunia yang bersifat sementara. Surat keputusan
nomor 31 garis miring G garis datar 13 garis miring 5 garis miring 2022 tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pelaksana Natal PW Klasis Tanah Merah tahun 2022 di Papre pada tanggal 19 Mei 2022. Teriring salam dan doa Badan Pekerja Klasis GKI Tanah Merah periode 2017-2022. Ketua Pendeta ODJ Lumenta SSI, Sekretaris Pendeta Runolop ST Arif SSI. Berikut tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pelaksana Natal PW Seklasis Tanah Merah tahun 2022. Komposisi panitia: pelindung 1 Badan Pekerja Klasis Tanah Merah, 2 Koordinator PW Klasis, 3 Badan Pelayan Majelis Jemaat Immanuel II Dragatawa, 2 pengarah Sekretaris Komisi PJ Klasis Tanah Merah. Pelaksana: Ketua Ibu Welmince Toto. Wakil Ketua Ibu Paskalia Sima Mora. Sekretaris Ibu Monika Toto. Wakil Sekretaris Ibu Damaris Yarona. Bendahara Ibu Esther Toto. Seksi-seksi. Seksi dekorasi dikoordinir oleh Bapak Mikael Fou sebagai koordinator. Yang berikut unsur PAM, seluruh anggota PAM. Ada perwakilan dari PAM. Mari silakan maju. Seksi perlengkapan, koordinator Ibu Mina Ohe. Ibu Mina. Berikut unsur PKB anggota. Bapak-bapak bisa diwakili 1 orang. Ketua PKB ada, mewakili bapak-bapak untuk titipan. Seksi acara 1 Ibu Pendeta Aprilia L. Lois SSI, koordinator, dan anggota Ibu Hana Ko dan Ibu Mina Ohe. Konsumsi, koordinator Ibu Elizabeth Inde, dibantu oleh seluruh anggota PW. Teriring salam dan doa Badan Pekerja Klasis GKI Tanah Merah periode 2017-2022. Ketua Pendeta ODJ Lumenta SSI, Sekretaris Pendeta Rudolf ST Arif SSI. Demikian SK pelantikan dengan memanjatkan syukur kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, yang juga lewat dukungan kuasa Roh Kudus, saya lantik Ibu-ibu PW dan juga Bapak dan pemuda
Tuhan, kuasa dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan senantiasa memampukan kita semua dalam mempersiapkan sampai melaksanakan prioritas tahun 2022. Amin. Silakan kepada Bapak Gaya Stone
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi kepada saudara-saudara selamat dan sejahtera. Kasih ya, selamat bekerja.